Dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan, saya menyapa kita sekalian. Salam. Saya tentu sangat bersukacita pada saat ini, oleh karena hari ini Majelis Jemaat boleh memberi kesempatan kepada saya setelah 4 tahun kita berpisah, untuk pada hari ini boleh ada di hadapan Bapak Mama dan dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Mama umat Tuhan yang terkasih, pertanyaan mendasar bagi kita, mengapakah topik pemberitaan tentang pelayanan kasih dan kemudian diberi judul oleh Majelis Sinode Gemit dengan mengasihi sesama, bermurah hati kepadanya, menjadi sebuah topik yang sangat menarik bagi kekristenan kita hingga dengan saat ini. Bapak Mama Saudara, sesungguhnya pembacaan kita hari ini ingin menyoroti 2 masalah penting di dalamnya, yaitu yang pertama, bahwa jemaat di Yerusalem mengalami krisis pangan. Mereka ketiadaan stok makanan di sana. Ini juga mengingatkan kepada kita beberapa tahun yang lampau di daerah Timur Tengah Selatan, bagian selatan juga mengalami kekeringan yang berkepanjangan, dan itu pun juga membutuhkan perhatian dan kepedulian. Yang kedua, yaitu bahwa jemaat Korintus, di mana Korintus itu sendiri menjadi sebuah kota pelabuhan, menjadi satu tempat penting, karena di dalamnya ada kumpulan orang-orang terpelajar, berpengetahuan, dan orang-orang kaya. Mereka memang kaya secara finansial, tetapi sangat disayangkan mereka tidak kaya dalam hal iman. 2 masalah inilah yang ada di dalam perikop pembacaan kita saat ini. Dan kita mau belajar bagaimana kekuatan firman ini bisa menginspirasi kita untuk kita pun juga terjun dalam medan pelayanan Allah itu sendiri. Umat Tuhan yang terkasih, bahwa dengan kekurangan yang dialami oleh jemaat di Yerusalem, sungguh mereka tidak berdaya, dan keberdayaan mereka sangat tergantung kepada sesama saudara yang lain untuk memberikan dukungan secara doa dan nyata. Dan untuk itulah Rasul Paulus bagaimana menggagas persoalan ini supaya pada akhirnya menemukan solusi yang tepat untuk memenangkan hati jemaat Korintus yang sangat keras itu. Maka model keteladanan jemaat Makedonia diangkat sebagai sebuah contoh untuk bagaimana menginspirasi, mendorong, dan memotivasi jemaat Korintus agar mereka pun juga ikut terjun dalam pelayanan untuk menolong sesama di Yerusalem. Sungguh menurut Rasul Paulus, jemaat Makedonia itu satu jemaat kecil. Mereka bukan jemaat yang bermerek. Mereka dikenal juga sebagai orang-orang yang miskin. Mereka juga diterpa dengan berbagai macam kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi semua hal itu tidak menjadi alasan untuk mereka berbuat
dorongan motivasi mereka untuk berbuat itu adalah karena mereka kaya di dalam kasih karunia. Kasih karunia itulah yang mendorong, memotivasi, mendobrak segala keegoan mereka. Untuk mereka pun juga menjadi bagian aktif dalam karya pelayanan Allah itu. Bahkan Rasul Paulus bersaksi kalau jemaat Makedonia terus mendesak. Bagaimana Rasul? Setelah kita layani jemaat Yerusalem, kita akan layani lagi kemana dan kemana dan kemana. Karena toh kita ada, kita punya kesempatan, kita punya Tuhan yang hidup. Dalam memaparkan realita kondisi Makedonia yang demikian, dalam sebuah nada pastoral, Rasul Paulus katakan, hai anak-anak, hai saudara, kamu yang di Korintus ini, kamu memang luar biasa. Kamu punya pengetahuan yang meluas. Kamu punya kelebihan secara finansial. Kamu punya merek yang ada di mana-mana. Mengapakah kamu tidak lebih di dalam mempelopori akan kasih karunia Tuhan itu? Kamu harusnya bisa melebihi jemaat yang ada di Makedonia. Tetapi ingat, kamu memberi bukan untuk mencari pamrih, supaya orang bilang memang lo ini terlalu betul-betul. Tetapi memberi itu oleh karena kasih karunia Allah sudah nyata dikorbankan di dalam diri Yesus Kristus. Kamu yang berdosa itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, supaya ia memperkaya saudara. Dan kekayaan saudara-saudara itu telah menjadi nyata di mana saudara-saudara sebagai ahli waris kerajaan Allah. Jaminan hidup yang kekal telah menjadi bagian yang pasti. Untuk itu, saudara-saudara, kamu memberi itu sendiri, bukan supaya mereka mengalami kelimpahan di sana. Tetapi kelebihan-kelebihan yang ada pada kamu itu, biarlah dibagikan kepada yang membutuhkan. Supaya dari pemberianmu itu, mereka juga tercukupkan. Dan dari kecukupan itulah kamu mengalami sebuah keseimbangan. Karena antara yang memberi dan menerima, di dalam ketulusan itulah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Pemazmur katakan, apabila orang bersaudara hidup dengan rukun dan mereka hidup di dalam sebuah harmonisasi, maka ke dalam persekutuan itulah Allah akan perintahkan berkat-berkat-Nya. Seperti kata ratapan, rahmat-Nya selalu baru tiap-tiap pagi. Untuk itulah, sebagai orang-orang yang telah mengalami dan mendapatkan kasih karunia Allah, kasih karunia Allah itu kita tidak beli dengan harta. Kasih karunia itu kita tidak bisa talangi dia dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita. Tetapi dianugerahkan secara cuma-cuma. Dalam kasih karunia Allah yang dianugerahkan secara cuma-cuma itu, menjadi sebuah panggilan, menjadi sebuah motivasi. Untuk hal yang cuma-cuma itu juga kita bagikan, tetapi tidak dengan terpaksa, tetapi kita melayani dengan penuh sukacita di dalam sebuah keikhlasan, dan pemberian yang demikian akan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Bapak Mama, umat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dari landasan Alkitab yang demikian, Bapak Mama bersaudara, sesungguhnya kita belajar tentang sejarah perjalanan kehidupan bergereja. Sesungguhnya Yesus adalah merupakan kepala gereja itu sendiri. Dalam kekepalaan Kristus Yesus yang mengepalai gerejanya, ternyata pergumulan gereja tidaklah gampang. Dari satu generasi kepada generasi berikut, dari satu tempat ke tempat yang lain, ada pergumulan yang pahit getir di sana. Tapi penyertaan Tuhan menyertai, sehingga gereja Tuhan banyak katakan semakin dihambat, dia semakin merambat. Dan akhirnya gereja Tuhan sekarang mulai tersebar ke segenap penjuru dunia. Dan kita bersyukur, kita dipersatukan oleh Tuhan di dalam gerejanya. Mencermati akan perkembangan gereja di Nusa Tenggara Timur, Bapak Mama Saudara. Dari catatan-catatan yang dibuat oleh Pendeta Ebenezer Numban Timor tentang Timor punya cerita, Kupang punya cerita, Rote punya cerita, Sabu punya cerita, Alor punya cerita, Flores punya cerita, dan lain sebagainya. Di sana kita mendapatkan bahwa benar-benar firman Tuhan ini terus menginspirasi gerejanya, di mana kurang lebih pada akhir abad ke-17 sampai dengan 19, kita melihat bahwa pada masa sending itu sendiri dari Belanda, ternyata mereka membawa Injil ke seberhana muka bumi teristimewa di bumi NTT ini. Penyebaran gereja terjadi di dalam sebuah himpitan yang luar biasa. Dan karena itu, gereja-gereja di Nusa Tenggara Timur mendapatkan perhatian yang tidak sedikit. Baik itu dari sumber daya manusia, tetapi juga perhatian secara finansial untuk bagaimana mendanai penyebaran Injil itu sendiri, mendanai pembangunan gereja, dan juga mendanai akan penyebaran pendidikan di mana-mana. Dari hasil keikhlasan itu sendiri, Bapak Mama Saudara, bangsa Belanda telah ada di negerinya itu sendiri. Tetapi gereja-gereja Tuhan terus bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari hingga dengan saat ini. Inspirasi dari pelayanan sending pada masa lalu, di mana gereja-gereja Timor selain mendapatkan bantuan dari negeri Belanda, tetapi juga dari Indonesia bagian barat teristimewa dari daerah Jawa, maka pelayanan dalam bidang gereja dan pendidikan terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu pun juga yang telah menginspirasi Gereja Masehi Injili Timor untuk bagaimana terus menopang pelayanan Tuhan untuk terus bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Karena itu penataan pelayanan diatur baik secara internal maupun juga secara eksternal. Itu diatur melalui penataan dana. Kita kenal ada pendanaan 10%, ada pendanaan 2% untuk masalah pendidikan. Tetapi juga ada SGP, sentralisasi gaji pokok para pelayan. Dan itu kita rasakan Bapak Mama Saudara. Output dari beberapa orang cafik di jemaat diaspora. Nona Asti Selan, Kakak Frans Naha, kemudian Noni Sayuna. Mereka itu pada masa vikaris ditabis dalam jumlah yang besar. Tetapi habis diserap di seluruh pelayanan gemit. Itu terjadi karena apa? Kontribusi secara eksternal juga dari jemaat diaspora sehingga
bisa mendanai pelayanan di luar lingkup jemaat diaspora itu sendiri. Jadi kalau jemaat diaspora berjalan kemana-mana melihat pertumbuhan gereja, ia patut berbangga bahwa itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelayanan jemaat diaspora itu sendiri. Saya kira karena itu program favorit dari jemaat diaspora KJD ya, kunjungan jemaat desa itu, waduh itu kalau pemuda tunggu dia pun gaung, biar ibadat pemuda pemalas-pemalas, maka kalau dia pun jadwal sudah tiba, tidur malam cuma mimpi buruk terus, kapan KJD ya. Cuma kalau jemaat lain dong KJD baik dari sini misi tentang pendidikan ini, misi tentang masalah ekonomi ini. Maya satu dua omong maka orang kaputar ame juga dituak dong itu yang susah juga yang. Dong bolong kas turun nira dari atas lontar dong susambut di tengah pohon juga begitu. Jadi dong pulang datang dong mafuk-mafuk saja begitu ya. Tapi tidak apa-apa dong pulang datang. Pulang dari mana kami KJD kunjungan jemaat desa. Betul apa yang kamu kasih? Banyaklah. Banyak apa itu? Banyaklah begitu. Kok dia sendiri ikuti dengan baik. Kok dia sumafu di sana dia pulang dia tahu apa juga. Tapi untuk jemaat diaspora yang sekarang beda dengan yang dulu-dulu ya. Kalau saya ulang-ulang bahwa pemuda dong itu dong punya apa ya misi kadang salah sasaran. Tapi jemaat diaspora punya KJD luar biasa. Sehingga mulai bertumbuh dan berkembang di mana-mana. Nah Bapak Mama umat Tuhan yang terkasih. Pelayanan secara internal. Kita juga melihat bahwa setiap action pelayanan terjadi. Baik kebaktian utama, ibadat rumah tangga, kategorial, fungsional. Ada pemberian, ada pemberian. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Action pelayanan pun juga berkelanjutan untuk pelayanan diakonia. Diakonia orang sakit, orang mati. Dan diakonia yang lain. Sambil juga ada pembiayaan terhadap program UPP dan BPP itu sendiri. Kita bersyukur bahwa karena kita memberi dan memberi dengan sebuah keikhlasan, pertumbuhan jemaat terus bertumbuh dan berkembang. Hari ini saya jadi Salatiga, jemaat diaspora yang 4 tahun lalu dengan yang sekarang. Multimedianya berfungsi dengan baik, satgasnya juga sudah baris berbaris. Saya kira Kakak Ina punya barisan untuk menjaga keamanan padahal satgas COVID begitu ya. Itu luar biasa Bapak Mama. Jemaat ini juga telah bertumbuh secara fisik, juga bertumbuh dalam penataan yang lainnya. Saya percaya bahwa ini semua Bapak Mama terjadi bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Tetapi oleh karena pelayanan, pemberian jemaat yang diberi secara ikhlas. Itu yang menjadi pemicu, motivasi untuk bagaimana jemaat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tantangan yang besar bagi gereja Tuhan, yaitu bagaimana para pengelola berkat Tuhan itu pun juga apakah semua itu dikelola dengan takut akan Tuhan? Itu pertanyaan besar. Kami di jemaat Niel Oebobo, pada akhirnya kami membuat pengeluaran yang tidak terpuji, yaitu CCTV juga harus dipasang di dalam dan di luar. Oleh karena banyak Yudas Iskariot juga yang bermain juga ya. Dompu muka ini muka ke anak baik-baik. Madompu hati ini juga seperti buaya kurang jahat saja begitu ya. Jemaat bilang kok beta punya envelope yang begini, baca sonde ada, tahu-tahu dong ambil persembahan ini sesi di tempat yang tidak enak juga. Nah karena itu kita juga pakai alat bantu supaya ada yang nanaok begitu. Nah ini bu, memang bu ini pun gereja subaik. Lu ini juga hafal 12 pengakuan iman baik. Ma. Itu siapa pun gambar yang ada di kamera itu Nio minta maaf. Memang roh berkehendak tapi daging lemah. Wah,
bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, kira-kira begitu ya. Ada satu lagi yang coba kita ciduk sama dia, begini, kok ini gereja, ini siapa pemuka, kok lu pemuka bersih-bersih, coba lu lihat ya, lu sambil lihat itu kamera, pasang kaca lagi, lihat lu pemuka. Oh memang lu bersih sudah, saya sudah mau bikin saya karmana. Ya kita bilang hari ini kita berdoa doa habis lu tanda tangan ambil pernyataan dulu supaya lu lain kali memang kotong sayang lu, tapi boleh juga Tuhan bekerja di penjara juga, jadi kita giring lu pelan-pelan juga di penjara, soalnya apa-apa. Di sana pendeta Ronjo hari Minggu berkhotbah juga, saya ulang-ulang berkhotbah di sana juga tidak apa-apa. Bapak Mama bersaudara, dari kondisi yang demikian, firman Tuhan selalu mengajar kepada kita untuk apa yang kita lakoni. Baiklah kita lakoni itu dalam rasa takut akan Tuhan. Apapun pemberian kita bukan supaya dipuji orang, tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu. Bapak Mama bersaudara, saya kapan hari juga mengunjungi beberapa asrama di jemaat Pniel Obobo. Saya kunjungan, setelah cerita-cerita habis, saya mulai tanya, lu kuliahnya di mana? Oh satu Undana, satu ini bla bla bla, mereka kasih tahu. Tapi setelah bubar, ada satu datang ke saya, Bapak yang ada bagaya-bagaya duduk kok asap main ngepul, dengan itu satu main duduk, main keluar cermin, kau perbaiki dia lipstick itu, Bapak mau tahu. Dia tiap saat dan menit minta orang tua tolong kirim dana dulu untuk ini. Karena saya mau regis ini, mau kerja tugas ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah orang tua kirim uang datang karena anak mau selesaikan studi, dia menuju rokok lah, kemudian menuju Sopi 1-2 botol. Dia ada model begitu. Bapak mau tahu, hampir jadi mahasiswa abadi. Kok 12, 14 pun pergi, dia piko patah-patah leher di dosen. Hanya karena apa? Ada uang, kasih berita yang enak, sebentar lagi selesai. Orang tua, wibet po ane justru mau sarjana. Oh, mau sarjana, kasih. Tapi apa yang terjadi? Sasarannya merokok, mabok, dan lain-lain. Saya bilang, pemuda-pemudi di sini kamu tidak sama seperti pemuda diaspora yang namanya pedis. Dong itu kalau orang tua kasih apa-apa sasarannya jelas. Karena itu bakal tumbuh dengan pemuda-pemudi diaspora do pemuka seperti malaikat ya. Malaikat yang bernyala-nyala. Karena memang don jujur sangat konsisten. Soalnya pernah lirik ke kiri dan ke kanan. Karena itu doa yang layak masuk surga. Bosong ini Tuhan akan timbang kiri kanan. Bisa masuk ke sonde begitu. Tidak masuk juga syukur, puji Tuhan. Neraka juga baik juga ya. Kalau sana di neraka nanti api bakar apa di sana juga ya. Kira-kira begitu. Kompor menyala ada guna kalau ada masakan di atas toh. Demikian juga biar kamu di neraka supaya bakar kamu di sana. Kau menyala supaya orang jahat ulang lah ya. Kira-kira begitu. Nona-nona ronju begitu juga. Orang tua kirim datang dong mulai pi gereja dong lihat. Wah ini satu pumpadanan mulai dari ujung rambut sampai ke bawah ini seragam adanya. Jalan tok-tak, tok-tak. Tapi apa yang terjadi? Semua salah sasaran habis. Saya bilang coba lihat putri-putri yang ada di diaspora. Dong sonde begitu ya. Kalau dong nyentrik begitu itu karena memang betul-betul dong sungguh kerja itu luar biasa. Sampai orang tua ini anak kalau sendiri bantu sendiri sementara dia pemodel begini baik. Ini mau karmana juga begitu. Jadi harus segera bantu begitu ya. Bapak Mama umat Tuhan yang terkasih. Kita percaya semua orang tua yang melahirkan anak. Andar Ismail dia bilang begini. Satu orang tua reo yang sudah keriput, dia bisa membesarkan anak-anak dalam jumlah seberapa yang tidak menentu.
dan mereka bisa besar, bisa menikah, bisa pendidikan baik. Tetapi yang sangat susah, begitu banyak anak-anak yang ganteng, yang kuat dan lain sebagainya, sulit untuk melayani orang tua mereka yang sudah keriput peot itu. Dan karena itu, disinilah terjadi kepincangan. Tapi mau bilang apa kita sebagai anak-anak? Kita justru tanpa orang tua tidak pernah kita lihat matahari. Tetapi karena orang tualah dalam segala keterbatasan itulah kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan supaya ada keseimbangan di sana, kekuatan kita adalah merupakan tanggung jawab untuk peduli dan berbagi kepada orang tua. Dan kepada orang tua bukanlah untuk membenci, tetapi terus mendoakan supaya semua anak-anak yang kita lahirkan, dia boleh hidup dan bertumbuh menjadi anak yang berguna bagi sesama, tetapi terlebih juga untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Sebagai jemaat yang misioner, Tuhan juga menantang kita supaya memiliki hati seluas ciptaan Allah, alam semesta, supaya kita sanggup juga untuk melayani mereka. Terhadap kemisioneran ini, Bapak, Mama, Saudara, saya ketika menyusun renungan ini, saya sangat kagum juga bagaimanakah kita melihat pada potret diri seorang Jokowi semasa Tuhan mempercayakan dia sebagai seorang presiden. Sungguh-sungguh kebinekaan itu menjadi terasa, khususnya kita di Indonesia bagian timur ini. Pembangunan, perhatian, pelayanan, bahkan toleransi keagamaan pun juga kita rasakan kesejukan itu. Dan karena itu, gereja Tuhan, mari kita terus mendoakan untuk kesenambungan ke depan. Gereja Tuhan, jangan kita diinabobokan oleh keadaan yang ada. Tapi gereja Tuhan terus berdoa pada masa kini, agar 2024 nanti kesenambungan estafet kepemimpinan roda Indonesia ini, jangan kita salah lagi memilih orang. Supaya suasana kebinekaan, damai sejahtera Tuhan melingkupi semua agama, kita rasakan dan kita boleh menikmati Indonesia dalam keutuhannya. Selamat untuk kita masuk ke dalam pergumulan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.